logam yang menghidupi planet ini. Setiap detik, 3 mobil listrik terjual di seluruh dunia. Setiap jam, 50.000 smartphone diproduksi. Dan semuanya bergantung pada satu elemen, litium, emas putih abad 21. Logam paling ringan di bumi yang nggak bakal pernah kamu lihat dalam bentuk murninya. Soalnya dia langsung meledak begitu kena air. Tapi, dialah yang nyalain HP kamu, ngegerakin mobil listrik, dan bakal jadi sumber energi masa depan manusia. Gimana sih danau asin di ketinggian Andes berubah jadi sumber energi buat miliaran perangkat? Lo bakal tahu kenapa litium disebut emas putih, gimana cara kerja kolam penguapan raksasa seukuran kota, dan kenapa logam ini jadi rebutan perang geopolitik beneran. Tonton sampai habis, endingnya bakal nunjukin apa yang ada di balik setiap persen baterai smartphone lo. Ini cerita tentang logam yang ngubah dunia dalam waktu cuma 20 tahun. Sejarah litium dimulai tahun 1817 di pulau kecil Swedia bernama Utö. Seorang ahli kimia muda, Johan August Arfvedson, lagi nganalisis mineral langka petalite dan nemu elemen aneh banget. Ini logam, tapi ringannya nggak masuk akal. Lebih ringan dari air loh. Arfvedson kasih nama litium dari kata Yunani litos yang artinya batu. Ironisnya, batu yang lebih ringan dari air. Di tahun 1821, ahli kimia Inggris William Brande pertama kali berhasil ngeluarin litium murni lewat elektrolisis garam cair. Yang dia lihat bikin dia takjub, logam perak putih yang lembut banget, bisa dipotong pakai pisau kayak mentega. Dan ringannya itu loh, sampai potongan litium bisa ngambang di permukaan air. Tapi kontak sama air cuma sebentar doang, litium langsung bereaksi heboh, mendesis, berasap, dan bisa terbakar. 150 tahun lamanya, litium cuma jadi barang unik di lab, dipakai di bidang medis buat ngobatin gangguan jiwa, produksi kaca sama keramik. Tapi semuanya berubah di era 90-an abad ke-20. Tahun 1991, Sony ngeluarin baterai lithium-ion komersial pertama di dunia. Ini tuh breakthrough banget. Sebelumnya baterai itu berat, nggak awet, cepat habis dayanya. Nah, baterai lithium-ion ini ternyata 3 kali lebih ringan dan tahan charge-nya jauh lebih lama. Dimulailah revolusi elektronik portable. HP jadi makin kompak, laptop jadi ringan, kamera bisa dipakai lama banget. Tapi ledakan permintaan yang beneran gede itu terjadi di tahun 2010-an, waktu mobil listrik mulai masuk pasar. Tesla, Nissan, BMW, semua bikin mobilnya pakai baterai lithium-ion. Satu mobil listrik aja butuh 60-80 kg litium loh. Buat perbandingan nih, smartphone cuma butuh 3 gram doang. Permintaan litium meroket dari 30.000 ton di tahun 2010 jadi 550.000 ton di tahun 2023. Dan ini baru awal aja. Prediksi bilang bakal nyampe 3 juta ton di tahun 2030. Litium berubah dari elemen lab yang jarang banget jadi sumber daya strategis yang lebih penting dari minyak. Tapi gimana caranya dapat litium sebanyak itu? Di bumi, litium tuh nggak langka kok. Dia urutan ke-33 unsur yang paling banyak ditemuin. Cuma masalahnya, yang bentuknya terkonsentrasi jarang banget ketemu. Ada 2 sumber utama, batuan keras dan air garam asin. Batuan keras itu spodumene, mineral langka yang ditambang di Australia, Kanada, sama Zimbabwe. Tapi masa depannya ada di air garam nih. Di danau garam pegunungan tinggi Amerika Selatan, di ketinggian 3-4 ribu meter di atas permukaan laut, ada cadangan litium terbesar di planet ini. Ini yang disebut segitiga litium, Bolivia, Chili, dan Argentina. Dataran garam Uyuni di Bolivia, hamparan garam terbesar di bumi. 10.000 km persegi garam putih super terang di bawah langit tanpa batas. Kelihatan kayak danau beku raksasa gitu. Di bawah kerak garam ini ada air garam yang ngandung sekitar 9 juta ton litium. Ini setengah dari cadangan dunia loh. Atacama di Chili, gurun paling kering di planet ini. Di sini juga tersimpan cadangan litium gede banget di air garam bawah tanah. Sekarang, yuk kita bahas gimana sih cara ngeluarin litium dari danau asin ini. Prosesnya tuh kayak sulap banget. Pertama, mereka ngebor sumur sedalam 20-100 meter. Dari sumur-sumur ini, air garam dipompa keluar pakai pompa super kuat. Cairan asin yang mirip air laut tapi jauh lebih pekat. Dalam 1 liter air garam ini, ada sekitar 300-1.500 mg litium. Buat bandingin, di air laut cuma ada 0,17 mg per liter doang. Air garam yang udah dipompa ini, terus dialirin ke kolam penguapan raksasa. Bayangin deh, danau buatan seluas puluhan hektar.
Dari atas, kolam-kolam ini kelihatan kayak kotak-kotak warna-warni gede banget. Biru, birus, hijau, kuning. Warnanya tergantung konsentrasi mineral sama mikroorganisme di dalamnya. Kolam-kolam ini disusun bertingkat, kayak tangga raksasa gitu. Air garamnya ngalir dari satu kolam ke kolam lain. Dan di setiap tingkat terjadi deh keajaiban penguapan. Di bawah terik matahari gurun dataran tinggi dan angin yang terus-menerus, air menguap. Perlahan, bulan demi bulan. Atacama dapat curah hujan kurang dari 1 mm setahun, tapi matahari bersinar 300 hari dalam setahun. Kondisi sempurna buat penguapan. Konsentrasi litium dalam air garam perlahan naik. Pertama-tama, garam yang nggak diperluin mengendap dari larutan, natrium klorida, sulfat. Garam-garam ini dikumpulin dan dibuang. Prosesnya butuh waktu 12-18 bulan. Yups, lo dengar benar. Lebih dari setahun cuma nunggu matahari ngelakuin pekerjaannya. Selama waktu itu, konsentrasi litium naik sekitar 20 kali lipat. Yang awalnya cuma air garam encer, berubah jadi larutan kental, berminyak, yang ngandung sekitar 6% litium. Air garam ini berubah warna jadi kuning keemasan, hampir kayak madu. Larutan ini dipompa ke tangki khusus dan dikirim ke pabrik kimia. Disinilah bagian akhir dari transformasi air asin jadi emas putih dimulai. Di pabrik, air garam pekat ini diolah pakai natrium karbonat, soda biasa aja. Terjadi reaksi kimia, terus dari larutannya muncul endapan putih, litium karbonat. Ini bukan logam lagi sih, tapi senyawa yang super penting banget. Endapannya disaring, dicuci, dikeringin. Hasilnya kristal-kristal putih halus, mirip gula halus gitu. Makanya litium disebut emas putih, karena emang beneran putih. Litium karbonat ini dikemas dalam karung dan dikirim ke seluruh dunia. Sebagian besar ke Cina, Jepang, Korea Selatan, ke tempat-tempat produksi baterai. Tapi ini belum selesai loh. Buat bikin baterai, yang dibutuhin itu litium hidroksida. Litium karbonatnya dilarutin dalam air, diolah pakai kalsium hidroksida. Jadilah larutan litium hidroksida, yang terus diuapkan. Sisanya kristal putih litium hidroksida, produk final yang siap buat bikin katoda baterai. Seluruh siklus dari pompa air garam sampai jadi produk siap pakai itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Ada juga metode lain buat dapetin litium dari batuan keras. Di Australia sama Cina, mereka ngebor deposit spodumen, mineral yang ngandung litium. Batuannya diledakin, dihancurin, terus digiling sampai jadi bubuk halus banget. Habis itu dipanasin sampai 1050 derajat Celcius di tungku raksasa yang berputar. Pas suhu segitu, spodumennya berubah struktur, jadi lebih reaktif gitu. Batuan yang udah dipanggang ini dicampur sama asam sulfat. Terjadilah reaksi heboh, dengan ngeluarin panas sama gas beracun. Litiumnya berubah jadi larutan litium sulfat. Larutan ini dibersihkan dari kotoran, terus diolah pakai natrium karbonat. Nanti keluar endapan litium karbonat, produk yang sama kayak dari air asin tadi. Tapi metode ini jauh lebih boros energi dan mahal. Butuh suhu tinggi, bahan kimia dalam jumlah gede, plus limbahnya banyak banget. Makanya masa depan ada di air asin. Meskipun sekarang sekitar 60% litium dunia masih ditambang dari batuan keras, pelan-pelan keseimbangannya mulai bergeser ke danau-danau asin. Sekarang kita lihat, kemana aja nih semua litium yang udah ditambang itu. 75% produksi dunia dipakai buat baterai. Baterai lithium ion itu perangkat yang cukup kompleks. Di dalamnya ada 2 elektroda, katoda dari litium oksida yang dicampur sama kobalt atau mangan, dan anoda dari grafit. Di antara keduanya ada elektrolit yang mengandung garam litium. Waktu di-charge, ion litium bergerak dari katoda ke anoda, dan masuk ke antara lapisan-lapisan grafit. Waktu discharge, mereka balik lagi, dan aliran inilah yang menghasilkan arus listrik. Kesederhanaannya itu bikin kagum banget. Litium itu ideal buat ini, karena dia logam paling ringan yang bisa ngasih elektron. Satu atom litium beratnya cuma 7 unit atom. Buat perbandingan aja, timbal beratnya 207. Makanya, baterai litium itu ringan banget, tapi kapasitasnya gede. Tesla Model 3 modern itu mengandung sekitar 11 kg litium murni di baterainya, yang beratnya 480 kg. Baterai ini bisa ngebawa mobil sejauh 500 km sekali charge.
Selain buat baterai, litium juga dipakai di industri keramik dan kaca nih. Bikin titik leburnya lebih rendah dan materialnya jadi lebih kuat. Di metalurgi, litium ditambahin ke paduan aluminium, bikin lebih ringan tapi tetap kuat banget. Di energi nuklir, litium dipakai buat produksi tritium. Di dunia medis, litium karbonat sampai sekarang masih dipakai buat ngobatin gangguan bipolar loh. Fungsinya buat stabilin mood. Produksi litium dunia di tahun 2023 itu sekitar 130.000 ton setara logam murni. Produsen utamanya Australia 40%, Chile 25%, Cina 14%. Harga litium melesat dari $5.000 per ton di tahun 2020 sampai $80.000 di 2022, terus anjlok ke $30.000. Pasarnya lagi gonjang-ganjing nih, soalnya permintaan naik lebih cepat dari pasokan. Perebutan litium udah jadi pertarungan geopolitik beneran. Cina borong deposit tambang di seluruh dunia. AS nyoba bikin rantai pasokan sendiri. Eropa nyari sumber alternatif. Jadi begini nih, setelah melewati perjalanan panjang dari danau asin tinggi di pegunungan Andes, lewat 18 bulan penguapan di bawah terik matahari gurun yang gak kenal ampun, lewat pabrik kimia dan proses pemurnian yang super rumit, akhirnya lahirlah litium, emas putih abad 21, logam paling ringan yang jadi sumber kehidupan peradaban modern. Ini cerita tentang gimana manusia belajar mengubah air asin dari danau purba jadi energi buat miliaran perangkat. Setiap kali lo ngecas smartphone, naik mobil listrik, atau nyalain laptop, ingat ya, di dalamnya ada jantung yang berdenyut dari litium. Logam yang demi dia, gurun-gurun digali dan danau garam dikuras. Logam yang jadi biang keladi revolusi energi dan ditinggalkannya minyak bumi. Logam yang tanpa dia, masa depan umat manusia mustahil dibayangkan. Emas putih yang ditambang dari danau garam seputih salju buat ngasih energi ke planet ini untuk hari esok. Litium bukan cuma unsur di tabel periodik aja loh, ini kunci menuju masa depan yang udah datang sekarang. Tiap jam di dunia ini, puluhan reaksi nuklir terjadi. Tapi cuma segelintir orang yang tahu kalau di jantung setiap bom atom ada material yang bisa ngehancurin satu kota dalam hitungan detik. Ini bukan cuma senjata biasa, ini bintang mini yang diciptain sama manusia. Lo bakal tahu gimana dari uranium biasa bisa lahir ledakan sekuat ribuan matahari, kenapa pasir di New Mexico berubah jadi kaca, dan apa yang terjadi sama pulau yang sekarang udah nggak ada lagi. Dan yang paling penting, rahasia apa sih yang disembunyiin di dalam hulu ledak nuklir? Tonton sampai habis, soalnya endingnya bakal ngubah cara lo ngeliat dunia modern. Zaman dulu banget, waktu dunia baru belajar dengar suara atom, ada beberapa orang jenius yang berhasil ngintip ke dalam yang nggak kelihatan, ke jantungnya materi. Itu tuh tahun-tahun waktu sains masih jalan sambil meraba-raba, tapi semangatnya gede banget. Ahli kimia Jerman Otto Hahn bareng Fritz Strassmann kayak alkemis zaman modern gitu, nemuin uranium bisa pecah. Ini kayak es di sungai yang retak dan di baliknya ada raksasa yang lagi tidur. Sementara Eropa lagi persiapan perang, di seberang lautan ada sekelompok orang yang diam-diam ngumpul, yang nanti bakal disebut penguasa api atom. Di gurun New Mexico, dimulailah proyek Manhattan. Fisikawan biasa, Oppenheimer, Fermi, Teller, jadi pencipta kekuatan terdahsyat yang pernah dilihat manusia. Pas musim panas tahun 1945, di bawah awan fajar, meledaklah bom nuklir pertama. Pasir berubah jadi kaca, langit jadi api. Dan di tengah kesunyian total, salah satu ilmuwan bisik, "Sekarang gue udah jadi kematian, penghancur dunia." Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Hiroshima dan Nagasaki jadi halaman duka yang kelam banget. Dan pas dunia mikir udah ngeliat semuanya, Uni Soviet balas. Di bawah pimpinan Igor Kurchatov, tahun 1949, bom atom Soviet pertama meledak. Terus 10 tahun kemudian, Tsar Bomba. Kekuatannya bisa ngehancurin kota seukuran Paris loh. Ironisnya nih, senjata nuklir malah jadi perisai, bukan pedang. Keberadaannya bikin musuh-musuh terpaksa ngobrol. Ide-ide soal keamanan, kontrol, diplomasi jadi lebih penting daripada perang beneran.
Umat manusia untuk pertama kalinya nanya pertanyaan gede. Bisa nggak sih kita sepakat biar semua bisa survive? Makanya muncul doktrin pencegahan, jangan nyerang. Karena lo tahu serangan itu bakal berakhir jadi bencana. Dan meskipun keseimbangan ini susah disebut sempurna, tapi dia berhasil ngasih puluhan tahun tanpa perang global antara negara-negara adidaya. Satu era utuh, dingin, bikin gelisah, tapi tanpa front perang massal. Riset nuklir itu ngehasilin industri-industri baru, pembangkit listrik nuklir, reaktor buat kapal selam, diagnostik medis. Bahkan, proyek luar angkasa juga kebagian dorongan gara-gara kita makin ngerti tentang atom. Buat nyiptain yang paling mengerikan, kita jadi belajar ngerti yang paling rumit. Iya sih, senjata nuklir itu bahaya banget. Tapi ini juga cerminan kebijaksanaan manusia. Kita udah bikin sesuatu yang super powerful, tapi nggak dipakai secara massal. Ini cerita tentang kekuatan yang kita putuskan buat ditahan, tentang sains yang ngajarin kita buat nggak nguasain, tapi hidup berdampingan. Di kedalaman laboratorium, di mana lampu-lampu redup nyinarin blueprint, disitulah dimulainya perjalanan nyiptain bom nuklir. Ini bukan cuma rakit-rakit logam aja, ini alkimia modern, di mana setiap gram bahan punya kekuatan ribuan matahari. Semuanya dimulai dari uranium atau plutonium, isotop yang bisa ngejaga reaksi berantai. Tapi uranium di alam itu kebanyakan uranium 238 yang nggak cocok. Makanya harus diperkaya. Isotop 235 dipisahin pakai centrifuge di mana uranium berbentuk gas diputar dengan kecepatan gila-gilaan. Plutonium itu buatan, didapetin dari reaktor nuklir di mana uranium nyerap neutron terus berubah jadi plutonium yang dibutuhin buat bom nuklir. Penampakan bom nuklir sering mirip bom pesawat klasik. Badan logam aerodinamis dirancang biar stabil pas jatuh dari ketinggian. Di hanggar gede banget, di mana dindingnya bergema bunyi logam, udaranya bau baja panas sama oli. Disinilah lahirnya cangkang yang harus nahan inti ledakan atom. Dari mulut tungku industri yang membara, keluar aliran logam. Baja khusus diperkuat pakai nikel, kromium, dan mangan. Suhunya lebih dari 1000 derajat. Matahari musim panas aja kalah terang dibanding api ini. Para pekerja dengan baju pelindung dan pelindung wajah transparan lagi ngawasin proses pembentukan di mesin pres dengan tekanan ratusan ton. Lembaran baja dibengkokin jadi bentuk aerodinamis. Di depan mata, muncul bodi memanjang yang mirip tetesan air yang zas TV di bawah tekanan langit. Terus lengan mekanis ngemil sekat-sekat dalamnya, motong lubang buat stabilisator ekor sama penguncinya. Setiap milimeter itu hasil kalkulasi teliti banget. Soalnya dari situ tergantung keseimbangan waktu jatuh. Abis itu bodinya melalui ritual penguatan, dicelup ke bak anti karat, diproses pakai penyemprotan polimer, dilapisi cat matte. Warnanya hijau tua, mirip bayangan militer di senja-senja pohon pinus. Dan sebagai penutup, testing, dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai palu, diputar di terowongan aerodinamis. Baru setelah semua uji coba itu, bodinya siap nerima isi mematikannya. Lap sunyi, remang-remang, ada bau ozon tipis, udara berasa berat banget. Di depan lo ada bom nuklir yang terbuka, dinding logamnya udah dibuka, dalamnya kayak organisme hidup yang lagi terbentang gitu. Nggak ada yang lebay di sini, nggak ada kilau atau hiasan, cuma fungsi, cuma ledakan. Di tengahnya ada bola yang mulus, sempurna, bentuknya mirip meteorit kusam. Ini nih hulu ledak nuklir. Plutonium 239, dingin dan mematikan. Atau uranium 235, berat banget, kayak ada planet di tangan lo. Bentuknya, kesempurnaan matematis, dipoles sampai ke ukuran mikron. Di sekeliling bola ini, ada simfoni tekanan. Bahan peledak komposit,
lapis demi lapis, kayak bunga yang dilipat ke dalam. Tugasnya bukan cuma meledak, tapi bikin ledakan terjadi dari dalam. Kayak telapak tangan yang ngepres sampai batas maksimal, lensa-lensa peledak ini harus bikin implosi. Kompresi yang merata, nggak kenal ampun, yang bakal bikin materinya jadi super kritis. Kalau bahkan 1 detik aja terlambat, seluruh konstruksi ini bakal jadi tumpukan logam nggak berguna. Dan di jantung orkestra implosi ini ada inisiator. Alat kecil yang nunggu momen buat ngelepas neutron pertama. Polonium sama berilium bereaksi, bikin badai mini yang bisa memicu hal yang nggak bisa dibalik lagi. Dari sinilah reaksi berantai dimulai. Korek api buat hutan atom. Terus lapisan tamper. Berat banget, kayak bayangan dia ngelilingi jantung bom bukan buat lindungin, tapi buat nahan. Uranium-238 atau wolfram emang nggak aktif, tapi super penting. Tugasnya nahan neutron, bikin mereka balik lagi, kayak gema di gua. Dari sini bergantung durasi ledakannya, kekuatannya, puncaknya. Di bagian belakang badan, otaknya, sistem otomatis, elektronik, kabel sama sensor, barometer nunggu ketinggian, radar ngawasin tanah, baterai tidur, siap bangun kapan aja. Disinilah ditentuin kapan semuanya harus terjadi, di atas kota, di udara, atau setelah jatuh. Tanpa sistem saraf ini, ledakan bakal jadi kecelakaan aja. Tapi di sini, semuanya udah diperhitungkan banget. Kalau lo lihat seluruh konstruksinya dalam potongan, mirip kayak lapisan planet atau bab-bab ensiklopedia kekuatan. Cangkang luar, halus dan dingin, lapisan bahan peledak, tersusun secara matematis, tamper, penjaga yang nggak kelihatan, inti kayak benih masa depan, dan di pusatnya ada percikan yang tidur, sampai dia dibangunin. Selama 62 tahun, di dunia ini udah terjadi 2065 ledakan nuklir. 5.224 itu bukan jumlah ledakan nuklir, tapi perkiraan total arsenal AS termasuk hulu ledak yang aktif, cadangan, sampai yang udah ditarik dari operasi. Nah, jumlah uji coba nuklir yang dilakukan AS dari tahun 1945 sampai 1992 itu ada 1.154 ledakan. Dan masing-masing dari mereka adalah halaman tersendiri dalam sejarah kekuatan, ketakutan, dan sains. Ledakan pertama, Trinity, 16 Juli tahun 1945, di Gurun, New Mexico. Ini adalah awal dari era ketika energi atom menjadi senjata. Setelah itu, Hiroshima dan Nagasaki, satu-satunya kasus penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran. Dalam dekade-dekade berikutnya, AS menguji bom di atol Enewetak dan Bikini, di Nevada, di bawah tanah, di atmosfer, di atas air. Ledakan-ledakan itu punya berbagai tujuan, menguji desain baru, demonstrasi kekuatan, meneliti dampak pada teknologi dan organisme hidup. Kekuatannya bervariasi, dari beberapa kiloton sampai 15 megaton, seperti dalam tes Castle Bravo tahun 1954. Di tahun 1952, AS melakukan uji coba termonuklir pertama, Ivy Mike. Ini bukan cuma bom biasa lagi, tapi bintang mini yang diciptakan manusia. Ledakannya menghancurkan satu pulau utuh. Di tahun 1960-an, uji coba udah jadi hal rutin banget. Amerika Serikat ngetes hulu ledak buat misil, bom udara, bahkan muatan neutron yang punya gelombang kejut minimal tapi radiasi maksimal. Ledakan resmi terakhir terjadi tanggal 23 September 1992. Setelah itu, AS ngumumin moratorium. Tapi persenjataannya masih ada loh. Mereka modernisasi, adaptasi, simpan. Sebagian hulu ledak ada di kapal selam, sebagian di pesawat pengebom strategis, sebagian lagi di gudang NATO. Ledakan-ledakan ini bukan cuma peristiwa teknis aja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngendaliin energi bintang dan bikin energi itu jadi senjata ketakutan. Tapi ini juga pengingat kalau kekuatan yang bisa ngehancurin peradaban ada di bawah kontrol mereka yang ngerti banget harga dari penggunaannya. Dan selama keseimbangan ini masih terjaga, dunia terus eksis di pinggir jurang, tapi nggak jatuh ke dalamnya. Setiap tahun di dunia, ditambang lebih dari 8 juta ton biji abu-abu yang tidak mencolok.
Namun, hanya sebagian kecil yang melalui perjalanan yang sangat rumit, hampir seperti alkimia, untuk menjadi logam yang mampu menahan bahkan penerbangan keluar angkasa. Titanium bukan sekedar logam. Ini adalah zat yang lahir di neraka dari api, klorin, dan magnesium pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Bentuk pertamanya tampak seperti abu yang ringan, tetapi darinya justru diciptakan kerangka tersembunyi pesawat, implan abadi, dan mesin roket. Bagaimana sepotong batu kotor berubah menjadi material yang lebih kuat dari baja, namun lebih ringan dari aluminium? Tonton sampai akhir dan kalian akan melihat bagaimana batu biasa melewati penyucian kimia untuk menjadi jantung peradaban modern. Sejarah titanium adalah kisah tentang logam hantu yang selama puluhan tahun tersembunyi di depan mata seluruh dunia. Pada tahun 1791, pendeta Inggris dan geolog amatir William Gregor saat meneliti pasir hitam di pantai Cornwall menemukan jejak unsur yang tidak dikenal di dalamnya. Namun baru 4 tahun kemudian, pada tahun 1795, ahli kimia Jerman yang hebat Martin Klaproth secara independen menemukan unsur yang sama dan memberinya nama titanium, untuk menghormati para titan yang perkasa dari mitologi Yunani kuno. Namun, terlepas dari namanya yang menggelegar, logam ini tetap sulit ditangkap. Hampir 1,5 abad ia tertidur dalam buku teks kimia, menolak upaya untuk mengisolasinya dalam bentuk murni. Hanya pada abad ke-20, berkat terobosan ahli kimia Amerika, Matthew Hunter, dan para ilmuwan Belanda, umat manusia akhirnya berhasil menyentuh titanium murni. Sejak pertengahan abad ke-20, dengan dimulainya Perang Dingin dan perlombaan luar angkasa, titanium berubah dari keanehan laboratorium menjadi bahan strategis. Amerika Serikat menyadari potensinya yang luar biasa, menginvestasikan dana besar untuk produksinya. Titanium menjadi dasar pesawat mata-mata legendaris SR-71 Blackbird yang mampu terbang di perbatasan luar angkasa dan menemukan tempatnya dalam konstruksi pesawat luar angkasa Apollo. Produksi titanium dimulai dengan penambangan bijinya, ilmenit dan rutil. Mineral-mineral ini berada di pasir Australia, Kanada, dan Afrika Selatan. Setelah ditambang, biji mengalami pengayaan bertahap, dicuci, disaring, dipisahkan dari batuan kosong menggunakan magnet dan gravitasi, menghasilkan konsentrat gelap dan berat. Namun, ini masih bukan logam. Ini hanyalah titanium oksida, di mana ia terikat erat dengan oksigen. Untuk memutus belenggu molekular ini, konsentrat dikirim ke neraka kimia, ke reaktor dengan lapisan terfluidisasi. Di sini, pada suhu 1000 derajat Celcius, klorin gas ditiupkan ke dalam lapisan biji dan batu bara yang mendidih. Reaksi kimia yang ganas dimulai. Klorin merobek titanium dari oksigen membentuk senyawa volatil, titanium tetraklorida. Zat kaustik dan beracun ini kemudian didistilasi berulang kali, dimurnikan dari kotoran hingga kemurnian yang hampir sempurna. Tahap berikutnya adalah inti dari seluruh proses, yang dinamai menurut penciptanya, William Kroll. Ke dalam sarkofages baja tertutup rapat, diisi dengan gas inert argon, ditempatkan magnesium cair. Kemudian titanium tetraklorida yang dimurnikan ditambahkan secara perlahan. Duel kimia dimulai. Magnesium, sebagai logam yang lebih reaktif, benar-benar merenggut atom klorin dari titanium. Sebagai hasil dari pertempuran ini, titanium murni mengendap di dasar reaktor, tetapi dalam bentuk yang paling aneh dan paling tidak mencolok yang bisa dibayangkan. Inilah titanium spons. Massa berpori, ringan, abu-abu yang tampak seperti busa beku atau batu apung. Rapuh dan sama sekali tidak menyerupai logam yang kuat. Tetapi di dalam spons yang jelak dan berpori ini tersembunyi semua kekuatan masa depan. Spons ini diekstrak, dihancurkan, kemudian di bawah tekanan yang sangat besar, dipres menjadi briket padat. Dan baru setelah itu dikirim untuk transformasi akhir ke tungku peleburan. Untuk mengubah briket spons menjadi batangan yang monolit, mereka dilebur dalam tungku busur vakum.
Ini diperlukan karena pada suhu tinggi, titanium dengan keserakahan menyerap oksigen dan nitrogen dari udara yang langsung membuatnya rapuh. Di dalam ruang tertutup rapat, busur listrik yang kuat, seperti petir, melelehkan briket, dan titanium cair mengalir ke dalam cetakan tembaga yang didinginkan air. Untuk mencapai homogenitas yang sempurna, proses ini diulang 2 kali, kadang bahkan 3 kali. Hasilnya adalah batangan titanium murni yang berkilau dan keperakan siap untuk pemrosesan lebih lanjut. Lihatlah transformasi yang luar biasa ini, dari spons berpori dan ringan menjadi logam padat yang bersinar. Namun, titanium murni hanyalah awal. Untuk membuat bahan untuk penerbangan dan luar angkasa, ia diubah menjadi paduan. Pada titanium cair, seperti rempah-rempah dalam hidangan koki, ditambahkan logam lain, aluminium untuk keringanan, vanadium untuk kekuatan, molybdenum untuk ketahanan panas. Demikian lahir, misalnya, paduan titanium paling terkenal, T6Al4V, yang menjadi kuda pekerja industri dirgantara. Paduan ini dilebur ulang beberapa kali untuk mencapai homogenitas yang sempurna. Tahap berikutnya adalah pemrosesan mekanis. Batangan raksasa dipanaskan hingga merah untuk membuatnya plastis dan dikirim di bawah pres atau mesin rolling. Dengan kekuatan yang luar biasa, mesin-mesin menaklukkan logam pada kehendak mereka, mengubahnya menjadi lembar, batang, balok, dan kawat. Dari produk setelah jadi ini kemudian dipotong, dibubut, dan digiling bagian-bagian yang paling kompleks. Tapi itu belum semua. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi aditif atau pencetakan 3 dimensi telah masuk ke dalam permainan. Printer khusus menyintir bubuk titanium yang paling halus lapis demi lapis dengan laser, menumbuhkan bagian-bagian dengan geometri yang begitu kompleks sehingga tidak mungkin diperoleh dengan metode tradisional. Ini memungkinkan pembuatan komponen yang lebih ringan dan lebih kuat untuk pesawat dan roket, menghemat hingga 40% berat. Setiap bagian yang sudah jadi melewati kontrol yang paling ketat. Dirongsen, dipindai dengan ultrasonik, memeriksa keberadaan cacat internal yang paling kecil sekalipun. Dalam penerbangan, titanium telah menjadi sangat diperlukan. Darinya dibuat hingga 15% berat pesawat penumpang modern. Ini adalah roda pendaratan, elemen sayap, dan tentu saja bagian mesin. Ini memungkinkan pengurangan massa keseluruhan pesawat secara signifikan dan meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Dalam bidang medis, sekitar 70% dari semua implan seperti sendi pinggul buatan atau gigi palsu dibuat dari titanium. Biokompatibilitas uniknya berarti bahwa tubuh manusia tidak menolaknya, memungkinkan jaringan tulang benar-benar tumbuh ke dalam permukaan implan. Ini adalah logam yang menjadi bagian dari manusia. Demikian, setelah melewati api dan kimia, batu yang tidak mencolok berubah menjadi bahan berteknologi tinggi yang menembus langit, menjelajahi luar angkasa, dan mengembalikan kemampuan manusia untuk bergerak. Namun titanium tidak hanya menaklukkan langit, tetapi juga kedalaman samudra yang paling gelap. Pada puncak Perang Dingin, insinyur Soviet menciptakan sesuatu yang Nemis 5, kapal selam proyek Lyra yang dikenal NATO sebagai Alpha. Lambung mereka sepenuhnya terbuat dari titanium. Ini memungkinkan mereka menyelam ke kedalaman yang tidak dapat dijangkau musuh dan mengembangkan kecepatan di bawah air yang melebihi kecepatan torpedo. Ikan emas ini, seperti mereka dijuluki karena biayanya yang luar biasa, menjadi hantu bawah laut, kebal terhadap detektor magnetik dan mampu melarikan diri dari pengejaran apapun. Titanium adalah satu-satunya bahan yang mampu menahan tekanan kolosal pada kedalaman 800 meter sambil tetap cukup ringan. Selain itu, ketahanannya yang absolut terhadap korosi di air asin membuatnya menjadi bahan abadi untuk elemen laut. Jadi apa rahasia utama titanium yang dijanjikan di awal? Ini bukan hanya kekuatan atau keringannya. Keajaiban sejatinya terletak pada kemampuan untuk penyembuhan diri. Setiap kali permukaan titanium tergores,
Ia pada detik yang sama bereaksi dengan oksigen dari udara atau air dan menutupi dirinya dengan lapisan tipis, tak terlihat tetapi sangat kuat dari titanium oksida. Ini semacam baju besi tak terlihat yang langsung beregenerasi saat rusak. Justru lapisan inilah yang membuatnya benar-benar inert, tidak membiarkannya bereaksi dengan tubuh manusia atau lingkungan yang agresif. Tetapi, kekuatan super ini juga memiliki sisi lain, rahasia lain. Saat pemrosesan mekanis, jika teknologi tidak diikuti, serpihan titanium halus dapat terbakar sendiri. Api putih ini membakar pada suhu yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin dipadamkan dengan air atau pasir. Menjinakkan titanium adalah bermain dengan api dalam arti harfiah, dan hanya mereka yang menguasai seni ini yang dapat membuat logam mitos ini melayani umat manusia. Bayangin ada bahan yang nggak meleleh, nggak ninggalin setetes air pun, langsung menguap ke udara gitu aja. Dia bisa membekukan apa aja dalam hitungan detik, bikin kabut putih tebal yang merayap di tanah, bahkan bisa bikin hidup berhenti kalau lo nggak hati-hati. Dry ice, ini bukan sekedar dingin biasa. Ini kekuatan alam yang bisa dikontrol, yang udah berhasil dijinakkan manusia. Jauh di balik deru kompresor dan gumpalan asap putih, tersembunyi proses yang mirip sihir, di mana gas berubah jadi benda padat dengan suhu minus 78 derajat. Tapi dari mana sih gas ini didapetin dalam skala industri? Dan kenapa produksi dry ice dianggap sebagai keajaiban ekologis beneran? Tonton sampai habis, lo bakal lihat gimana yang dingin bisa jadi salah satu bisnis paling panas di dunia. Es kering industri itu sebenarnya cuma bentuk padat dari karbon dioksida yang beku di suhu ekstrim minus 78,5 derajat Celcius. Gampangnya gini, ini tuh gas karbon dioksida yang sama persis kayak yang kita keluarin setiap kali napas, yang diserap sama tumbuhan, dan yang bikin minuman bersoda lo jadi segar. Beda sama es biasa yang kalau meleleh jadi air, es kering punya kemampuan keren banget, sublimasi. Dia langsung berubah dari padat jadi gas, nggak lewat fase cair sama sekali. Makanya disebut kering. Dia nggak ninggalin genangan air, tapi langsung menguap jadi gas yang nggak kelihatan. Kemampuan unik ini yang bikin dia bisa langsung ngedinginin dan menguap tanpa sisa. Jadinya dia kepake banget di puluhan industri. Di dunia medis, dry ice itu kayak penyelamat hidup beneran. Dipakai buat ngirim vaksin, organ donor, sama darah, di mana setiap detik keterlambatan dan setiap derajat tambahan bisa bikin orang kehilangan nyawa. Di krioterapi, dipakai buat membekukan dan ngilangin kutil dengan presisi tinggi. Di industri makanan, ini jadi jaminan kesegaran. Produk beku, daging, dan es krim dikirim dalam kontainer yang penuh sama keajaiban dingin ini. Nah, di dunia hiburan, dry ice itu alat utama buat nyiptain keajaiban. Kabut tebal yang mengalir di atas panggung konser dan pertunjukan teater, atau koktail berasap di bar, semua itu kerjaannya dry ice, yang pas ketemu air panas, langsung bikin efek visual yang keren abis. Produksi dry ice itu terjadi di pabrik kriogenik. Pabrik-pabrik ini nge-cover area industri yang super luas. Bayangin aja, bisa sebanding sama beberapa lapangan sepak bola. Di tengah area ini berdiri tangki kriogenik raksasa, menara baja yang tingginya bisa sampai 15 meter, dan bisa nampung sampai 100 ton karbon dioksida cair. Di dalam pabriknya sendiri, suara gemuruh terus kedengeran. Itu bunyi dari kompresor super kuat sama mesin pres hidrolik yang lagi bekerja. Dari tangki raksasa itu, gas cair ngalir lewat pipa-pipa tebal yang permukaannya ditutupin embun beku menuju ke jantung produksi, mesin pres. Mesin-mesin ini benar-benar monster, bisa ngepres sampai 500 kg dry ice cuma dalam 1 menit doang. Waktu karbon dioksida cair di bawah tekanan super gede keluar dari nozzle ke ruangan dengan tekanan atmosfer normal, terjadi ekspansi yang cepet banget. Proses ini, yang dikenal sebagai efek Joule-Thomson, bikin gasnya langsung dingin dan membeku, berubah jadi dry ice yang teksturnya kayak salju gitu, lembut.
Awan uap putih tebal mengepul di atas ruang pres saat mesin pres hidrolik dengan kekuatan ratusan ton ngepres salju ini jadi briket yang padat dan berat atau butiran-butiran kecil. Conveyor belt terus bergerak, ngangkut balok-balok es ini. Mereka lewat terowongan yang didinginkan, di mana suhunya dijaga di bawah minus 40 derajat. Mesin otomatis motong plat-plat besar jadi potongan kecil atau ngubahnya jadi butiran seukuran kacang polong. Conveyor belt terus bergerak, ngangkut balok-balok es ini. Mereka lewat terowongan yang didinginkan, di mana suhunya dijaga di bawah minus 40 derajat. Mesin otomatis motong plat-plat besar jadi potongan kecil atau ngubahnya jadi butiran seukuran kacang polong. Mesin pengemas bekerja dengan kecepatan super kilat. Ke dalam kontainer thermal khusus dari styrofoam, mereka tuangkan dry ice dengan jumlah yang udah diperhitungkan banget. Mulai dari paket kecil 1 kiloan sampai kontainer gede ratusan kilogram. Mesin penyegel otomatis nutup kemasan dengan rapet banget biar proses sublimasinya melambat. Dalam sejam, satu pabrik kayak gini bisa produksi sekitar 5 ton. Nah, sekarang bayangin kondisi kerja di kerajaan es ini. Di zona tempat mesin pres dan jalur pengemas beroperasi, suhunya bertahan di bawah minus 40 derajat loh. Pekerja di sini mirip kayak penjelajah kutub. Mereka pakai baju tebal berlapis-lapis yang tahan dingin. Di tangan mereka ada sarung tangan khusus, soalnya kontak langsung sama dry ice bisa bikin luka bakar instan yang super nyeri banget. Di wajah, kacamata pelindung, dan masker, soalnya konsentrasi karbon dioksida yang tinggi di udara bisa bikin pusing dan sesak napas. Makanya di ruangan-ruangan pasti ada sistem ventilasi super kuat yang terus-terusan ganti udara dan jaga kadar oksiden tetap aman. Buat nggak kedinginan, para pekerja kerja shift pendek, gantian antara zona dingin sama istirahat di ruangan hangat. Banyak prosesnya udah otomatis banget, biar kehadiran manusia di kondisi ekstrim ini seminim mungkin. Tapi bahkan dengan perlindungan segitu, kerja di pabrik-pabrik kayak gini butuh stamina luar biasa dan disiplin ketat banget soal keselamatan kerja. Terus, dari mana pabrik-pabrik itu dapetin CO2 dalam jumlah segede itu? Rahasianya, mereka nggak memproduksi CO2 khusus, mereka ngumpulinnya. Ini tuh hasil sampingan dari proses industri besar lainnya. Sumber utamanya dari pabrik amonia sama pupuk, pabrik bir yang ngeluarin gas dari proses fermentasi, terus juga kilang minyak sama pabrik semen. Daripada buang gas CO2 ini ke udara, mereka nangkapnya pakai alat khusus. Habis itu, gasnya dibersihkan bertahap dari kotoran, dikeringin, terus dikompres pakai tekanan tinggi sampai jadi cair. Proses ini contoh banget dari simbiosis industri sama ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu produksi jadi bahan baku berharga buat yang lain. Tapi meskipun berguna banget, dry ice itu sebenarnya bahan yang butuh kehati-hatian ekstra loh. Suhunya super dingin, sampai bisa bikin luka bakar serius kalau kena kulit. Tapi bahaya utamanya ada di proses sublimasinya. Waktu menguap, dry ice bakal ngebikin oksigen di ruangan tertutup tergantikan. Kalau kalian ada di ruangan tanpa ventilasi yang lagi nguapin dry ice dalam jumlah banyak, bisa-bisa sesak napas. Ada kasus tragis di mana orang-orang sampai meninggal keracunan karena pakai dry ice buat bikin efek kabut di kolam renang tertutup. Makanya nih, kerja sama dry ice harus bener-bener ikutin aturan keamanan. Ventilasi yang bagus, pakai sarung tangan pelindung, sama kacamata safety. Nah, sekarang yuk kita intip masa depannya. Soalnya, es kering tuh punya masa depan yang bener-bener keren banget. Saat ini, para ilmuwan dan insinyur lagi ngembangin teknologi di mana es kering punya peran super penting. Contohnya nih, buat pemadam kebakaran. Beda sama air atau busa, es kering nggak ngalihin listrik dan nggak ninggalin bekas. Jadi cocok banget buat madamin api di ruang server, museum, atau pembangkit listrik. Butiran es kering disemprotin ke api, langsung bikin dingin dan ngeluarin oksigennya. Terus ada lagi yang namanya pembersihan kriogenik atau blasting.
Butiran es kering super kecil ditambakin dengan tekanan tinggi ke permukaan yang kotor. Begitu kena permukaan, langsung menguap dan ledakan mikro dari gas yang meledak tiba-tiba literally ngerontokin kotoran, cat, atau karat tanpa ngerusak permukaannya sama sekali. Tapi prospek paling fantastis itu adalah terraforming planet. Para ilmuwan beneran lagi ngebahas kemungkinan pakai karbon dioksida yang dalam bentuk padat nutupin kutub Mars buat bikin atmosfer. Dengan melelehin es kering Mars pakai ledakan nuklir atau cermin raksasa, kita bisa memicu efek rumah kaca yang bakal ngehangetin planet itu dan bikin layak huni. Jadi material dingin yang ngebul ini, yang sekarang kita pakai buat ngedinginin minuman, suatu hari nanti bisa jadi kunci buat ngubah planet merah jadi rumah kedua kita. Ini buktiin bahwa bahkan benda yang kelihatan paling sederhana sekalipun, nyimpen potensi nggak terbatas yang masih harus diungkap sama umat manusia. Setiap tahun di dunia diproduksi lebih dari 500 miliar botol kaca. Jika disusun dalam satu garis, botol-botol ini bisa mengelilingi bumi lebih dari 3.000 kali. Ini adalah gunung material mengkilap dan rapuh yang bisa selamanya tertinggal di tempat pembuangan sampah, membentuk gurun kaca selama ribuan tahun. Namun, sebagian dari material ini mendapat kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesempatan ke-100 untuk hidup kembali. Bagaimana sebenarnya botol limun biasa yang dibuang ke tempat sampah, melewati api dan neraka mekanis, untuk kemudian menjadi kembali kristal bening dan siap digunakan? Di balik ini semua, terdapat proses teknologi yang luar biasa besar yang dalam hal ketepatan dan skalanya tidak kalah dengan program antariksa. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia utama mengapa kaca disebut sebagai material abadi yang mampu bereinkarnasi tanpa batas, tanpa kehilangan kualitas. Dan justru sifat inilah yang menjadikannya keajaiban sejati dalam bidang teknik dan ekologi. Perjalanan menuju kelahiran kembali kaca dimulai bukan dari pabrik, melainkan dari jalanan kota-kota kita. Daur ulang dimulai dari pengumpulan. Di negara-negara maju seperti Jerman atau Swiss, ini merupakan sistem yang terorganisir dengan baik, di mana setiap warga adalah bagian darinya. Kontainer khusus untuk kaca putih, hijau, dan coklat tersedia di setiap sudut. Lebih dari itu, di banyak negara Eropa berlaku sistem fund, yaitu uang jaminan yang sudah termasuk dalam harga minuman. Dengan mengembalikan botol kosong ke mesin khusus di supermarket, seseorang mendapat stroke yang bisa digunakan untuk berbelanja. Ini mengubah pengumpulan sampah dari sekedar kewajiban menjadi aktivitas yang menguntungkan. Di wilayah lain di dunia, ada seluruh pasukan bayangan pengumpul, yaitu orang-orang yang menjadikan botol-botol yang dikembalikan sebagai sumber penghasilan utama mereka. Kaca yang terkumpul mengalir melalui jalur logistik, dari gerobak kecil hingga truk sampah raksasa, menuju pabrik-pabrik daur ulang. Disinilah, di lokasi yang bising dan berdebu ini, babak pertama kebangkitannya dimulai. Setelah berton-berton botol kaca tiba di pabrik, mereka menghadapi ujian pertama, yaitu pemilahan. Dan disinilah teknologi yang layak untuk fiksi ilmiah mulai berperan. Di atas ban berjalan yang lebar, mengalir beragam botol. Botol bening bekas air mineral, botol hijau bekas anggur, botol coklat bekas bir. Mata manusia tidak mampu mengikuti kecepatan ini. Karena itu, di atas ban berjalan dipasang pemindai optik yang bekerja berdasarkan teknologi sinar inframerah dekat. Sinar cahaya menembus kaca, dan sensor menganalisis bagaimana cahaya itu dibiaskan. Kecerdasan buatan dalam sepersekian detik menentukan komposisi kimia dan warna setiap pecahan. Pemilahan berdasarkan warna sangat penting. Hanya satu botol hijau saja dapat mencemari 1 ton bahan baku untuk kaca bening, memberikan warna yang tidak diinginkan. Setelah identifikasi, sistem memberikan perintah. Semburan udara bertekanan yang kuat dengan presisi bedah menembak pecahan yang tepat, menjatuhkannya dari ban berjalan ke dalam wadah terpisah.
Tapi, warna itu baru setengah dari prosesnya. Bersama dengan kaca, ada banyak benda asing yang ikut masuk. Tutup logam, cincin plastik, label kertas. Disinilah dimulai pembersihan berlapis. Pertama, ban berjalan melewati elektromagnet raksasa. Dengan bunyi dentingan keras, mereka menarik semua tutup baja dari aliran. Kemudian, separator arus eddy mulai bekerja. Mereka menciptakan medan magnet yang menolak logam berwarna seperti aluminium, membuatnya benar-benar melompat dari sabuk ke wadah terpisah. Setelah itu, kipas angin yang kuat meniup sampah ringan seperti kertas dan plastik. Dan akhirnya, kaca melewati sistem pembersihan air, di mana sisa-sisa organik dan kotoran dicuci bersih. Bayangkan saja betapa rumitnya perjalanan yang dilalui setiap botol yang kita buang sebelum menjadi bahan baku yang bersih. Setelah disortir dan dibersihkan, kaca dikirim ke eksekusinya, mesin penghancur. Ini adalah mesin raksasa yang rahang baja atau palunya menghancurkan botol-botol utuh menjadi pecahan kecil dengan gemuruh yang memekakan telinga. Suaranya seperti ribuan lampu kristal pecah secara bersamaan. Ada beberapa jenis mesin penghancur. Penghancur rahang yang meremukan kaca di antara dua pelat, dan penghancur palu di mana palu yang berputar dengan kecepatan gila menghantam kaca ke dinding baja. Tujuan tahap ini adalah mengubah botol-botol yang besar dan rapuh menjadi massa yang seragam yang disebut pecahan kaca atau kalet. Material ini jauh lebih nyaman untuk transportasi dan yang paling penting untuk peleburan. Pada tahap ini, kotoran yang tersisa yang tidak dihilangkan sebelumnya dapat disaring lebih lanjut. Setelah dihancurkan, pecahan kaca disaring melalui sistem saringan bergetar yang mengkalibrasinya berdasarkan ukuran. Bahkan setelah penghancuran, pecahan kaca masih bisa mengandung partikel mikroskopis logam atau bahan organik yang tidak terlihat oleh mata. Karena itu, pecahan kaca menjalani pembersihan akhir yang lebih teliti lagi. Pemisahan magnetik di sini bekerja pada tingkat baru, menangkap inklusi logam yang sangat kecil. Kemudian digunakan teknologi optik khusus untuk menghilangkan sisa-sisa keramik atau porselen yang terlihat seperti kaca, tetapi memiliki titik leleh yang berbeda dan bisa menyebabkan cacat pada produk jadi. Ini menjamin bahwa hanya material yang benar-benar bersih yang masuk ke dalam tungku. Setelah itu, remah kaca dikirim ke saringan getar, di mana ia melewati beberapa tingkat jaring dengan ukuran lubang yang berbeda untuk dipisahkan menjadi fraksi-fraksi. Ukuran yang berbeda digunakan untuk jenis produk yang berbeda. Seluruh proses ini sepenuhnya otomatis, yang meminimalkan resiko bagi para pekerja. Setelah melalui semua tahapan pembersihan dan kalibrasi, pecahan kaca yang sangat bersih dikirim ke jantung pabrik, tungku peleburan. Di pabrik, pecahan kaca dimuat ke dalam tungku raksasa, di mana ia dilebur pada suhu antara 1530 hingga 1650 derajat Celcius. Pada panas seperti itu, kaca menjadi cair, kental, dan merah menyala seperti lava. Penambahan pecahan kaca dalam proses peleburan bukan hanya jenius dari segi lingkungan, tetapi juga ekonomi. Kaca daur ulang melebur pada suhu yang lebih rendah daripada bahan baku utama seperti pasir, soda, dan batu kapur, yang memungkinkan pengurangan konsumsi energi hingga 30%. Terkadang, sejumlah kecil bahan baku baru ditambahkan ke dalam lelehan untuk menyesuaikan komposisi kimia dan menjamin kekuatan serta kejernihan produk masa depan. Setelah kaca berubah menjadi massa cair yang homogen, kelahiran barunya dimulai. Lava cair diarahkan ke mesin pembentuk. Di sini, tetesan kaca panas di bawah tekanan udara dalam sekejap berubah menjadi botol, toples,
atau fas baru. Di pabrik-pabrik besar, proses ini sepenuhnya otomatis dan dapat mencakup cetakan presisi tinggi untuk memastikan kualitas yang sempurna. Segera setelah pembentukan, produk kaca panas melewati terowongan panjang untuk outjiga, di mana suhunya secara bertahap dan sangat perlahan menurun. Ini adalah tahap yang sangat penting yang menghilangkan tekanan internal dalam kaca dan mencegah retak. Setelah pembentukan dan pendinginan, produk kaca baru mengalami kontrol kualitas yang sangat ketat. Sistem robotik khusus memeriksa setiap botol untuk menemukan cacat sekecil apapun, gelembung udara, retakan mikro, ketebalan dinding yang tidak merata, atau bentuk yang tidak sempurna. Pemindai optik dan laser menerangi kaca, mengungkap kekurangan yang tidak terlihat oleh mata. Jika produk tidak memenuhi standar tertinggi, maka akan ditolak tanpa ampun dan dikirim kembali untuk dilebur ulang. Kemudian botol-botol tersebut diuji kekuatan mekanisnya, memeriksa apakah mereka dapat menahan tekanan minuman berkarbonasi dan benturan saat transportasi. Hanya setelah melewati semua pengujian ini, produk kaca baru dikemas dan dikirim ke pasar. Begitulah berakhirnya satu siklus dari kehidupan mereka yang tak terbatas. Dari batu menjadi wall, ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, kenyataannya, dunia memproduksi lebih dari 8 miliar meter persegi wall mineral setiap tahun. Ini cukup untuk mengisolasi dan kedap suara jutaan bangunan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana potongan batu yang tampaknya sama sekali tidak berguna dapat berubah menjadi salah satu bahan isolasi paling efektif? Hari ini, kita akan melihat ke dalam pabrik wall mineral terbesar di dunia untuk mengungkap rahasia proses produksi modern ini. Sekitar 1000 tahun yang lalu, di Kepulauan Hawaii, di jantung Samudra Pasifik, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Aliran lava cair yang ditarik oleh angin membentuk serat tipis yang terjalin menjadi selimut isolasi alami. Menurut legenda, ini adalah rambut Dewi Pele yang tercabut dari kepalanya setiap kali gunung berapi meletus. Pada awal abad ke-20, sekelompok ilmuwan juga menemukan sifat isolasi luar biasa dari bahan vulkanik ini. Dan dari pengetahuan inilah, lahirlah wall batu. Namun, untuk mengisolasi jutaan rumah, lava Hawaii saja tidak cukup. Umat manusia harus menciptakan kembali kekuatan alam menggunakan proses industri. Di Amerika Serikat, negara bagian dengan deposit basalt besar seperti Carolina Utara, Missouri, dan Utah menjadi sumber utama bahan baku untuk produksi wall batu skala besar. Untuk memproduksi wall batu, hal pertama yang diperlukan adalah bahan baku, batu. Jenis yang paling umum adalah basalt dan dolomit, mineral keras yang dapat menahan suhu tinggi. Di tambang terbuka Cardinal Aggregates di Ohio, Amerika Serikat, lebih dari 700.000 ton batu ditambang setiap tahun. Langkah pertama adalah menghilangkan batuan penutup dengan menggunakan ekskavator raksasa. Untuk setiap 3 meter tanah yang dibuang, sekitar 1.600 ton batuan basalt ditemukan. Selanjutnya adalah pengeboran dan peledakan. Rig pengeboran yang kuat memotong batu dengan kecepatan hampir 1,5 meter per menit, menciptakan jaringan lubang bor. Kemudian, 15 hingga 30 lubang dengan hati-hati diisi dengan bahan peledak. Di bawah pengawasan insinyur peledakan, setiap ledakan melepaskan 15 hingga 25.000 ton batu mentah. Setelah penghancuran, batu diangkut ke pabrik penghancur, di mana blok besar dihancurkan menjadi potongan berukuran kurang dari 25 cm.
Setiap ember ditimbang secara elektronik sebelum dituangkan ke truk yang menunggu. Pada hari-hari puncak, lebih dari 400 truk meninggalkan tambang, mengirimkan 8 hingga 9.000 ton batu setiap hari ke fasilitas produksi. Dari blok-blok ini, pada tahap peleburan dan pemintalan berikutnya, batu berubah menjadi jutaan serat mineral tipis, dasar isolasi wall batu modern untuk bangunan. Truk berat yang syarat dengan basalt dari tambang memasuki zona penerimaan pabrik, menandai awal perjalanan industri berskala besar. Batu-batu berukuran seragam langsung diarahkan ke jalur produksi, sementara potongan kasar dan kotoran terus bergerak di konveyor menuju penghancur. Pada konveyor pengumpanan, di samping batu basalt, partikel kokas hitam mengkilap ditaburkan secara merata. Penambahan kokas tidak hanya menyediakan panas kuat untuk tungku, tetapi juga mengatur komposisi kimia, membantu basalt meleleh lebih cepat dan lebih merata. Selanjutnya, datang tahap peleburan. Campuran basalt dan kokas dimasukkan ke dalam tungku besar, di mana suhu naik di atas 1.500 derajat Celcius. Di bawah panas yang intens ini, semuanya larut menjadi aliran lava merah bercahaya yang kaya akan silika, aluminium oksida, kalsium oksida, dan magnesium oksida, berubah menjadi cairan kental yang hampir identik dengan magma vulkanik. Ketika aliran cair mengalir keluar, percikan api terbang ke segala arah, dan pekerja dalam pakaian serat keramik dan masker logam keluar untuk memeriksa kondisi kerja. Tungku ini bekerja tanpa henti, 24 jam, 7 hari seminggu. Karena menghentikannya tidak hanya membakar energi dalam jumlah besar untuk memulai ulang, tetapi juga mengurangi umur lapisan tahan api. Dari tungku, aliran lava bercahaya diarahkan ke roda berputar berkecepatan tinggi. Ketika bahan cair mengenai permukaan yang berputar, ia terpental keluar dan meregang menjadi serat yang lebih tipis dari rambut manusia. Pada saat yang sama, aliran udara panas mengikuti rotasi, membawa serat keluar dan dengan cepat mendinginkannya di udara, memperbaiki bentuk tipis namun kuat mereka. Hasilnya adalah hujan serat mineral yang mengendap menjadi tikar ringan dan halus dengan ketahanan panas yang luar biasa dan kemampuan menyerap suara. Serat wall batu dikumpulkan segera setelah terbentuk, dibawa oleh aliran udara panas, dan diletakkan secara merata di drum berputar besar atau konveyor lebar. Lapis demi lapis, benang tipis membentuk selimut wall mineral yang kontinu. Kipas yang kuat dan saluran hisap disetel dengan tepat untuk mendistribusikan serat secara merata. Pada tahap ini, bahan masih lembut dan halus, mirip dengan lautan serat putih yang mengalir. Wall batu mengambil bentuk blok, tetapi aliran serat awal hanya memiliki ketebalan beberapa sentimeter, sehingga mereka perlu terus berlapis. Aliran wall batu bergerak maju ke tahap pelapisan, di mana tikar serat disusun satu di atas yang lain untuk meningkatkan ketebalan. Lapis demi lapis, benang batu mengambil bentuk blok, tetapi aliran serat awal hanya memiliki ketebalan beberapa sentimeter, sehingga mereka perlu terus berlapis. Aliran wall batu bergerak maju ke tahap pelapisan, di mana tikar serat disusun satu di atas yang lain untuk meningkatkan ketebalan. Proses ini biasanya meningkatkan kedalaman lembaran dari beberapa sentimeter menjadi 20 hingga 30 cm, tergantung pada penggunaan akhirnya. Setelah pelapisan hingga ketebalan yang diinginkan, tikar wall mineral masuk ke sistem roll penekan besar. Di sini, tekanan merata diterapkan di seluruh permukaan, memampatkan serat longgar menjadi lembaran dengan dimensi yang tepat.
Pada saat yang sama, di sisi konveyor, lengan mekanis berulang kali menekan tepi, menjaganya tetap rapat dan mencegah material menyebar keluar. Hasilnya adalah blok wall mineral yang dipadatkan dengan ketebalan seragam dari 20 hingga 30 cm. Segera setelah blok wall mineral dipadatkan dan distabilkan, ia melewati sistem pemotongan berkecepatan tinggi. Pisau memangkas tepi berlebih, menciptakan sisi lurus dan rata yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian, pemotong tambahan memotong selimut tebal menjadi panel atau blok individual, masing-masing dengan dimensi yang sama. Pada akhir tahap ini, wall mineral berubah dari tikar longgar menjadi panel isolasi yang terbentuk dengan rapi. Setiap blok dipotong menjadi panel standar, biasanya berukuran sekitar 60 x 120 cm, dengan ketebalan dari beberapa sentimeter untuk ruang hunian, hingga hampir 30 cm untuk isolasi industri berat. Panel wall batu sekarang siap, tetapi mereka harus melewati tahap penting, pemeriksaan kualitas. Bagian dari proses ini termasuk memeriksa kekerasan mereka, di mana tes tekanan diterapkan untuk memastikan bahwa panel dapat menahan beban mekanis tanpa kehilangan bentuk atau kepadatan. Dan karena wall mineral adalah tahan api dan isolasi sekaligus, tes ketahanan api adalah wajib. Di sini digunakan penyembur api yang membakar permukaan hingga suhu sekitar 1200 derajat. Sementara, seseorang dapat duduk tepat di belakangnya, membaca koran tanpa merasakan apa-apa. Setelah pemeriksaan selesai, panel isolasi wall batu dengan hati-hati dibungkus dalam film plastik yang kuat, kemudian dimuat ke truk dan dikirim ke lokasi konstruksi.